Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Malam, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan hal-hal gaib akan menemani malam kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita seram berikutnya. Siapkan diri kalian, karena cerita malam ini sudah menunggu. Sore itu, udara di sebuah kampung kecil di Jawa Barat terasa lembab setelah hujan turun sejak siang. Di pinggir jalan raya yang menghubungkan dua kecamatan, berdirilah sebuah warung sederhana bertuliskan Bakso Super Daging Pak Eron dengan cat merah yang mulai mengelupas. Di depan warung itu, asap tipis dari panci besar terus mengepul, mengirimkan aroma kuah gurih yang biasanya membuat siapapun lewat menoleh. Pak Eron, pria berusia 50 tahun dengan tubuh yang mulai bungkuk, sedang berdiri di dekat panci besar itu. Keringat bercampur uap panas membuat wajahnya tampak mengkilap. Ia memutar bakso besar yang ukurannya hampir sebesar kepalan tangan pria dewasa. Di dalam mangkuk selalu ada tambahan istimewa yang membuat warungnya dikenal. Tetelan lemak melimpah, kenyal, dan selalu terlihat segar. Di dalam warung, istrinya, Bu Gita, wanita berusia sekitar 40-an dengan kerudung kusam, sedang mengatur piring dan gelas sambil sesekali melirik 4 anaknya yang duduk di sudut ruangan. Mereka, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, mengerjakan PR sekolah, namun terlihat lelah karena sejak pagi membantu di warung. Warung itu dulunya terkenal. Orang-orang rela menunggu hingga antri mengular hanya untuk mencicipi bakso besar buatan Pak Eron. Tapi itu dulu. Sekarang keadaan berbalik. Warung sepi. Hanya ada 2 pelanggan yang datang sejak pagi. Bahkan suara sendok dan garpu terasa terlalu nyaring di ruangan yang hening itu. "Mah, apa kita bakal tutup warung?" tanya anak kedua mereka lirih. Bu Gita tersenyum, walau jelas matanya berkaca-kaca. "Enggak, Nak. Ayah kalian pasti bisa cari caro." Padahal ia sendiri ragu. Beberapa bulan terakhir, rezeki mereka turun drastis, bukan karena rasa bakso yang berubah, tapi karena munculnya warung baru di seberang jalan, milik seorang pria bertubuh tegap bernama Pak Randy. Warung itu selalu ramai. Orang-orang seperti tersihir. Mereka memuji kuahnya yang lebih gurih dan dagingnya yang lebih empuk. Pak Eron berusaha tetap tegar, tapi kenyataan membuat dadanya sesak setiap kali melihat kerumunan di warung seberang. Sore itu, ketika Pak Eron sedang duduk di kursi kayu sambil memperhatikan hujan, datanglah seorang pria tua berjalan perlahan. Wajahnya tidak terlalu jelas karena topi lebar menutupi sebagian besar mukanya. Langkahnya terseret-seret seperti orang yang sudah tidak kuat berdiri tegak. Pria itu duduk di bangku paling dekat pintu. "1 bakso, super daging," katanya lirih. Pak Eron langsung bergegas karena jarang ada pelanggan yang memesan menu andalan itu. Ia menyiapkan mangkuk, mengambil bakso besar, menambahkan tetelan lemak yang gemuk, lalu menuangkan kuah panas. Saat mangkuk diletakkan di depan pria tua itu, tercium aroma amis aneh yang tidak berasal dari panci. Seakan ada sesuatu yang busuk terhembus dari pakaian pria itu. Bu Gita yang berada di belakang meja kasir ikut memandang dengan raut gelisah. Pria itu makan pelan-pelan, namun matanya tidak pernah lepas dari wajah Pak Eron. Tatapannya dalam, tajam, tapi kosong, seperti melihat langsung ke belakang kepala. "Kamu sedang terdesak ya?" gumam pria itu sambil mengunyah pelan-pelan. Pak Eron terkejut. "Maaf, Bapak bilang apa?" Pria itu tersenyum kecil, namun senyumannya terasa aneh, terlalu lebar, terlalu lama. "Rezeki menurun, saingan baru, utang menumpuk, tekanan ada di bahumu." Pak Eron merinding. "Bapak kenal saya?" "Tidak," jawabnya datar. "Tapi saya tahu, kamu butuh jalan cepat." Pak Eron menelan ludah.
Tiba-tiba, ruangan terasa dingin, bahkan uap panas dari panci seolah berhenti naik. "Ada tempat," lanjut pria itu sambil menyuap sendok terakhirnya. "Di hutan belakang pasar tua. Kalau kamu ingin daganganmu kembali ramai, pergilah ke sana. Cari gubuk tua, nanti ada yang menunggu." Pak Eron terpaku, tidak bisa bergerak. Pria itu berdiri perlahan. Sebelum pergi, ia meletakkan uang Rp5.000, padahal harga bakso super daging jauh lebih mahal. Tapi entah kenapa Pak Eron tidak berani menegur. Saat pria itu berjalan keluar pintu, angin dingin tiba-tiba menerobos ke dalam warung. Lampu di atas meja bergoyang pelan, seolah ada sesuatu yang ikut keluar bersamanya. Bu Gita menghampiri suaminya. "Siapa orang itu? Kok serem banget ngelihatnya?" Pak Eron tidak menjawab. Matanya masih terkunci pada pintu yang terbuka, tempat pria misterius itu menghilang dalam gerimis. Entah kenapa, ada perasaan aneh yang menempel di dadanya. Perasaan yang membisikkan satu kata, kesempatan. Namun, di balik bisikan itu, ada sesuatu yang lain. Sebuah rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seperti ia baru saja mengetuk pintu menuju dunia yang seharusnya ia tidak dekati. Dan tanpa ia sadari, sejak pria itu pergi, dari arah dapur, terdengar suara lirih, menyeret-nyeret. Seperti ada sesuatu yang baru saja masuk ke dalam warung mereka. Malam itu, setelah warung tutup, suasana rumah kecil di belakang warung terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam bertiup lembut, tapi entah mengapa membuat daun pintu dapur bergetar seakan diketuk dari luar. Di meja makan, Bu Gita sedang menghitung uang hasil hari itu. Wajahnya semakin muram. Uang yang terkumpul bahkan tidak cukup untuk membeli daging untuk esok hari. "Ron, ini nggak cukup," ucap Bu Gita lirih. Ia menatap suaminya yang duduk di pojok ruangan sambil menatap mangkuk kosong bekas dagangan. Pak Eron terdiam. Di kepalanya masih terngiang-ngiang kata-kata pria tua misterius itu. "Kalau kamu ingin daganganmu kembali ramai, pergilah ke sana, cari gubuk tua." Saat itu saja bulu kuduknya merinding, tapi rasa putus asa dalam dirinya mulai melumpuhkan akal sehat. Bu Gita menatapnya lagi. "Besok kita harus belanja. Kalau uangnya nggak cukup, kita mau jualan apa?" Pak Eron menghembuskan napas panjang. "Besok pagi aku coba cari pinjaman dulu." Bu Gita terdiam. Ia tahu mereka sudah meminjam ke banyak orang. Bahkan koperasi pun sudah malas memberikan mereka pinjaman kecil. 4 anak mereka berada di ruang tengah, tertidur saling bertumpuk. Raut wajah mereka lelah, tapi damai. Melihat anak-anak tidur, perut Pak Eron terasa mulas, campuran kekhawatiran dan rasa bersalah. Pagi datang dengan kabut tebal yang tidak biasanya. Warung Pak Randy di seberang jalan sudah dipenuhi pelanggan. Suara orang-orang tertawa, sendok berdenting, dan aroma kuah gurih menyebar ke seluruh jalan. Sementara itu, warung Pak Eron sepi, benar-benar kosong. Hingga siang hari, hanya satu pelanggan yang datang. Bahkan ayam yang sering mencari makan di sekitar warung terlihat enggan mendekat hari itu. Bu Gita semakin pucat. "Ron, ini nggak beres. Kok bisa sepi banget? Biasanya masih ada yang beli." Pak Eron memaksakan senyum. "Ya udah, sabar dulu. Mungkin pelanggan lagi banyak ke sana." Bu Gita menatap suaminya. "Sampai kapan kita mau begini?" Pak Eron menunduk. Ia tidak tahu jawabannya. Saat sore menjelang, tiba-tiba dari dapur terdengar suara seperti sesuatu jatuh. Brak! Bu Gita terkejut dan langsung berlari. "Astagfirullah, apa tuh?" Begitu membuka pintu dapur, ia mendapati karung daging yang tadi pagi ia beli jatuh ke lantai.
Padahal tadi ia letakkan di rak paling atas dan tidak mungkin jatuh sendiri. Bukan itu saja, karung itu basah dengan noda merah kecoklatan yang tidak mirip darah sapi. Lebih kental, lebih gelap. "Ron, karung daging kita kenapa kayak gini?" jerit Bu Gita. Pak Eron datang, menatap karung itu dengan wajah bingung campur takut. "Ini bukan darah sapi," gumamnya. "Ada bau amis yang menusuk, tapi bukan amis daging segar, lebih menyerupai bau bangkai di sungai." Bu Gita menutup hidung dan mulut. "Buang, cepat buang, jangan dipakai lagi." Pak Eron mengangguk. Saat ia memegang karung itu untuk diangkat, karung tersebut seperti bergerak sedikit dari dalam, seperti ada sesuatu yang menendang pelan. Pak Eron menjatuhkannya lagi, kaget. "Nggak mungkin." Bu Gita menjerit kecil. "Ron, buang sekarang." Dengan gemetar, Pak Eron menyeret karung itu ke belakang warung. Begitu dibuka, ternyata isinya normal. Daging sapi biasa, tidak bergerak, tidak ada yang aneh. Tapi baunya tetap menyengat, dan darah gelap tadi menghilang entah kemana. Sore itu, di seberang jalan, Pak Randy berdiri sambil tertawa lebar, melayani pelanggan yang membludak. Wajahnya terlihat puas, seperti sengaja mempertontonkan keberhasilannya. Pak Eron," panggilnya keras. "Warung sepi ya?" "Sabar Pak, namanya juga rezeki orang beda-beda." Beberapa pelanggan ikut melirik Pak Eron dengan tatapan merendahkan. Bu Gita memegang lengan suaminya, takut ia emosi. Namun Pak Eron hanya menatap Pak Randy dengan mata kosong. Entah marah, kecewa, atau iri. Emosi itu bercampur menjadi beban di dadanya. Malamnya, di rumah, Pak Eron memikirkan banyak hal. Utang menumpuk, warung sepi, 4 anak butuh makan. Bu Gita mulai kehilangan harapan, dan pria tua misterius itu. Bayangannya terus muncul di kepalanya, seperti sedang memanggil. Bisikannya terasa jelas. "Pergilah ke hutan belakang pasar tua." Tiba-tiba, listrik rumah kedap-kedip. Lampu menyala dan mati. Menyala lagi, lalu padam sejenak. Ketika lampu kembali menyala, di kaca jendela dapur terlihat pantulan samar, seperti seseorang sedang berdiri memandang ke dalam dari luar rumah. Tapi ketika Pak Eron mendekat, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang dingin. Dan di kejauhan, suara seperti seseorang berbisik di antara pepohonan. Kesempatan. Kesempatan. Pak Eron memejamkan mata. Ia tahu, hidupnya berada di persimpangan. Jika besok kondisi tidak berubah, ia mungkin akan mengikuti suara itu. Suara yang membawanya ke tempat terlarang. Malam terasa lebih pekat dari biasanya. Angin yang bertiup dari arah hutan seakan membawa bisikan-bisikan kecil yang merayap masuk ke sela-sela rumah. Bu Gita dan anak-anak sudah tertidur, namun Pak Eron tidak bisa memejamkan mata. Pikiran tentang warung sepi, hutang menumpuk, dan masa depan keluarga terus menghantam kepalanya tanpa henti. Hingga akhirnya, suara itu terdengar lagi. Pelan, tapi jelas. Kesempatan, kesempatan, pergilah. Pak Eron membuka matanya lebar-lebar. Ia duduk di pinggir ranjang, menatap gelap. Suara itu seperti berasal dari luar rumah, namun ia mendengarnya tepat di telinga. Ia menoleh ke arah jendela. Hutan belakang pasar terlihat dari jauh. Gelap, seperti mulut raksasa yang menunggu mangsa. Dan saat itulah, ia mengambil keputusan. Dengan langkah berat dan tangan gemetar, ia mengenakan jaket lusuhnya, mengintip sebentar ke arah keluarga yang terlelap, lalu keluar dari rumah pelan-pelan. Udara malam dipenuhi kabut tipis. Jalanan kampung yang biasanya ramai terasa sunyi mencekam. Hanya suara serangga dan anjing-anjing liar yang menggonggong dari kejauhan. Pak Eron berjalan cepat menuju arah pasar tua yang sudah lama tidak digunakan.
Pasar itu sudah hampir runtuh, hanya menjadi tempat remaja mabuk atau pedagang kecil yang mencoba peruntungan. Begitu melewati pasar, ia tiba di jalan setapak menuju hutan. Disinilah suara itu muncul lagi. Benar, sini, ikuti. Pak Eron tersentak, tubuhnya bergetar, tapi ia terus berjalan seperti ada yang menarik langkahnya. Pepohonan tinggi menjulang seperti bayangan hitam. Daun-daun basah meneteskan air ke pundaknya seperti tangan-tangan kecil yang menyentuhnya. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin dingin udara yang mengelilingi. Beberapa kali ia mendengar suara ranting patah di belakangnya. Saat menoleh, tidak ada siapapun. Tapi jelas, ada sesuatu yang mengikuti. Setelah berjalan cukup jauh, Pak Eron tiba-tiba melihat sebuah cahaya redup. Cahaya itu berasal dari sebuah gubuk kayu tua yang sebelumnya tidak ada setiap kali ia melewati area hutan itu. Gubuk itu terlihat seperti bangunan yang tidak seharusnya ada. Atap reyot, dinding dilapisi lumut, dan pintunya berayun pelan meski angin tidak bertiup. Seolah gubuk itu menunggu seseorang sejak lama. Pak Eron mendekat, menelan ludah dengan susah payah. Ketika ia melangkah ke depan pintu, hawa dingin menusuk sampai tulang. Seketika itu pula pintu gubuk terbuka sendiri. Di dalamnya gelap, namun di tengah ruangan ada sesosok makhluk. Bukan manusia, bukan binatang. Makhluk itu tinggi, hampir setinggi langit-langit gubuk. Tuburnya dibalut kain hitam sobak-sobak yang melayang tanpa angin. Tidak ada wajah, hanya permukaan gelap seperti lubang tan berdasar. Namun ada satu bagian yang terlihat jelas. Mulut besar yang melengkung dari sisi ke sisi penuh dengan gigi hitam tajam seperti paku berkarat. Mulut itu bergerak pelan, seperti sedang tersenyum. Pak Eron ingin lari tapi kakinya seperti membeku. Makhluk itu berbicara dengan suara berat yang bergetar menembus dada. "Kau datang, akhirnya." Pak Eron tersentak. "Siapa? Siapa kau?" Makhluk itu bergerak sedikit, cukup untuk membuat lantai gubuk berderit seperti akan runtuh. "Aku, pemberi rejeki, pembawa daging, penukar nasib, tapi selalu ada harga." Keringat dingin mengucur dari pelipis Pak Eron. "Kenapa saya?" Suaranya hampir tidak terdengar. Makhluk itu tertawa. Tawanya tidak masuk akal. Seperti suara besi digesek batu, bercampur suara orang menangis. "Karena kau putus asa, dan putus asa adalah pintu terbaik." Pak Eron memejamkan mata. Ia hanya ingin warung kembali ramai. Ia hanya ingin keluarga makan layak. Ia tidak ingin kehilangan segalanya. Kalau saya mau, apa yang harus saya lakukan?" tanyanya terbata-bata. Makhluk itu berhenti tertawa. Ia mendekat. Udara di sekitar Pak Eron membeku. "Aku beri kau daging, tak akan habis. Pelangganmu akan datang, seperti lalat ke bangkai." Suara itu merayap masuk ke telinga. Dingin. "Tapi ingat, ada syarat." Pak Eron menelan ludah. "Syarat apa?" Makhluk itu tidak langsung menjawab. Mulut besarnya hanya bergerak seolah menikmati rasa takut Pak Eron. "Kelak, aku menagihnya. Bukan sekarang." Pak Eron menegang. "Syaratnya apa?" Makhluk itu mendekat, begitu dekat hingga napas dinginnya terasa seperti es di leher. "Daging harus berasal dari darah yang dekat." Pak Eron mengerutkan kening. "Apa maksudnya?" Belum sempat ia selesai, makhluk itu menghilang menjadi kilatan hitam, gubuk berguncang, lantai bergetar, dan suara bisikan memenuhi ruangan. "Terima atau tidak, Eron. Ini kesempatan terakhirmu." Gubuk itu kembali sunyi. Hanya Pak Eron yang berdiri dengan lutut gemetar. Di tanah, ada sebuah pisau besar dan karung kosong, seolah disengaja diletakkan untuknya.
Pak Eron mengambil karung itu meski tangannya gemetar besar. Ia tidak mengerti sepenuhnya apa yang baru saja terjadi. Yang ia tahu hanyalah satu. Besok, daging untuk baksonya akan berlimpah dengan cara apapun. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari muncul, Pak Eron sudah tiba di dapur warungnya. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Di tangannya tergenggam karung kosong dan pisau besar, dua benda yang ia dapatkan dari gubuk misterius semalam. Entah bagaimana, karung itu sekarang terasa lebih berat. Padahal ia tahu betul itu kosong saat ia bawa pulang. Ia meletakkannya di meja dapur. Bu Gita yang baru bangun langsung memandangnya curiga. "Ron, kamu dari mana? Kok pulang pagi?" Suaranya lirih, mengandung kekhawatiran. Pak Eron hanya menjawab pendek. "Tadi keluar sebentar, nyari angin." Bu Gita memegang bahunya. "Kamu nggak apa-apa? Mukamu pucut banget." Pak Eron mengangguk tanpa menatap istrinya. "Aku cuma capek." Ia tidak berani menceritakan apa yang terjadi di hutan. Bahkan kata hutan saja membuat bulu kuduknya berdiri. Saat Bu Gita masuk ke bagian depan warung, Pak Eron membuka karung itu perlahan. Dan seketika dadanya membeku. Karung itu penuh dengan daging. Bukan tetelan biasa, bukan daging sapi dari pasar. Tapi potongan daging merah segar, utuh, banyak sekali. Seolah baru saja disiapkan oleh tangan yang sangat cepat. Bau amisnya sangat kuat. Lebih kuat daripada daging biasa. Pak Eron mundur beberapa langkah. "Ya Allah, ini dari mana?" Ia tidak tahu dari mana daging itu berasal. Ia tidak ingin tahu. Ia hanya ingat suara makhluk itu di gubuk. "Daging tak akan habis." Tangannya gemetar, jantungnya berdegup keras. Namun mata Pak Eron perlahan berubah dari ketakutan menjadi rasa lapar akan keberuntungan. Ia mengambil beberapa potong daging itu dan mulai menggilingnya. Anehnya, daging itu mudah sekali diolah. Teksturnya lembut, warnanya sempurna. Saat digiling, aroma gurih langsung menyebar. Menggiurkan, tapi aneh. Seperti tidak berasal dari hewan. Namun sesuatu di dalam kepala Pak Eron membisik. "Pakai saja, ini rezeki." Pak Eron menutup mata dan melanjutkan pekerjaannya tanpa suara. Hari itu, ketika warung dibuka, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Pelanggan berdatangan satu persatu, lalu semakin banyak, lalu membludak, bahkan sebelum jam makan siang. "Mbak, 2 porsi bakso super daging. Saya 4 porsi, bungkus semua. Bang, tambah tetelan ya." Warung yang seminggu terakhir sepi, kini dipenuhi suara orang makan, tertawa, dan memuji. "Gila, ini baksonya makin enak aja. Lebih gurih dari biasanya. Tetelan ini lembut banget, Pak. Beli dari mana?" Bu Gita sampai kewalahan menangani pesanan. Ia bingung, tapi senang. Namun ia memperhatikan sesuatu yang ganjil pada suaminya. Matanya tampak kosong. Gerakannya cepat, tapi seperti tidak sepenuhnya sadar. Setiap kali ia mengambil bakso dari panci, wajahnya seperti menahan sesuatu antara takut dan nikmat. Di seberang jalan, warung Pak Randy mulai lengang. Banyak pelanggan yang biasa makan di sana memilih menyeberang dan mencoba warung Pak Eron yang tiba-tiba ramai. Pak Randy berdiri di depan warungnya, wajahnya merah padam. Aneh, kemarin sepi banget. Kok sekarang ramai lagi? Ia melihat Pak Eron dari jauh. Pria itu menatap panci sambil tersenyum aneh. Senyum yang membuat Pak Randy merinding tanpa alasan. "Ini nggak beres," gumam Pak Randy. Menjelang sore setelah pelanggan mulai berkurang, tiba-tiba terdengar suara keras di dapur. Berak, berak. Bu Gita menjerit, "Ron, ada apa?" Pak Eron lari masuk ke dapur dan mendapati karung kosong itu bergerak. Bukan hanya bergerak,
karung itu melompat-lompat, menggeliat seperti ada hewan besar yang terperangkap di dalamnya. "Pak Eron, buang itu, sekarang juga!" teriak Bu Gita panik. Namun saat Pak Eron mendekat, karung itu berhenti. Hening, lalu terbuka sendiri. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Kosong, benar-benar kosong. Bu Gita memeluk Pak Eron sambil menangis ketakutan. "Ron, ini semua kenapa? Ada apa sama kamu? Dari mana daging itu? Kenapa karungnya bisa begitu?" Pak Eron terdiam lama. Ia tidak menjawab apapun. Dalam kepalanya hanya ada suara itu, suara makhluk dari gubuk. "Ini baru awalnya. Eron, nikmati rezeki yang mengalir." Malamnya setelah warung tutup, Pak Eron duduk sendirian di dapur. Karung itu ia taruh di sudut ruangan. Ruangan sangat sunyi, hanya terdengar suara detak jam dinding. Namun semakin lama ia duduk, semakin jelas ia merasakan sesuatu. Ada yang memperhatikan, ada yang bergerak di gelap, ada yang mendekat dari sisi matanya. Ketika ia menoleh cepat, bayangan hitam tinggi melintas di belakang pintu dapur, lalu menghilang. Pak Eron terpaku, wajahnya kaku. Bayangan itu sama seperti makhluk di gubuk, makhluk yang memberinya rezeki. Di luar, angin bertiup kencang. Daun-daun bergetar seperti ada yang berlari mengelilingi warung. Suara itu datang lagi. Pelan, menyusup dari segala arah. "Besok, dagingmu akan tambah banyak." Pak Eron memejamkan mata. Ia tahu rezeki yang datang hari ini bukan rezeki biasa, dan besok ia akan mulai membayar harganya sedikit demi sedikit. Malam itu, hujan turun deras seperti sengaja menutupi langkah seseorang yang sedang melakukan dosa besar. Pak Eron kembali dari hutan dengan tubuh basah kuyup, wajah pucat dan mata cekung. Sesampainya di rumah, Ibu Gita langsung menyadari ada yang berubah dari suaminya. "Bang, kok wajah abang kayak orang ketakutan begitu?" tanya Ibu Gita pelan. Pak Eron tidak langsung menjawab. Tangannya gemetar ketika membuka jaket yang meneteskan air ke lantai. Ia duduk di kursi ruang tamu, memijat kening yang penuh keringat dingin. "Git, aku udah mulai perjanjiannya," ucapnya lirih. Ibu Gita menutup mulutnya. "Ya Allah bang, beneran?" Pak Eron mengangguk. "Makhluk itu minta tumbal pertama, dan itu harus segera. Katanya kalau aku telat, dia sendiri yang akan mengambil apa saja yang ada di rumah ini." Ibu Gita memucat. "Tumbal? Siapa? Apa maksudnya?" "Apa saja yang aku korbankan," jawab Pak Eron suara bergetar. "Binatang, orang asing, apapun, yang penting ada darah." Seperti ada angin dingin melewati ruangan, membuat semua lampu bergoyang dan mengeluarkan suara berdengung kecil. Warung bakso Pak Eron kembali dipenuhi pembeli. Di luar, antrean panjang seperti ular. Aroma lemak dan kuah bakso yang kental menyebar ke udara. "Wah, Pak Eron, hebat banget, makin rame aja," ujar seorang driver ojol sambil mengunyah. Pak Eron hanya tersenyum kaku. Namun di balik senyum itu, kegelisahan semakin menonjol. Semua orang menikmati baksonya tanpa sadar, tapi Ibu Gita mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Sesekali, ia melihat Pak Eron menyelinap ke dapur, melihat-lihat pot besar berisi kuah. Ia seperti sedang menghitung sesuatu atau memastikan sesuatu. Tidak lama kemudian, sebuah rumor mulai beredar. Bakso super daging Pak Eron makin enak, tapi aromanya sedikit beda, kayak amis. Beberapa pelanggan tampak kebingungan saat mengecap kuahnya, tetapi tetap menghabisinya karena rasa gurihnya luar biasa. Sementara itu, dari kejauhan, Pak Randy memperhatikan warung Pak Eron dengan penuh curiga. Warungnya sendiri semakin sepi. Ia merasa ada yang ganjil. Sekitar jam 1 pagi,
Ketika semua anak sudah tidur, Pak Eron terbangun oleh suara klek, klek, klek. Seperti kuku panjang menggores lantai. Dia menahan napas. Suara itu semakin keras, semakin dekat. Klek, klek, klek. Tiba-tiba, terdengar suara berat, parau dan menggema dari sudut gelap rumah. Tumbal pertama. Pak Eron langsung berdiri. Tubuhnya menggigil. Di sudut ruangan, bayangan hitam tinggi, kurus, dengan kepala seperti tengkorak sapi muncul perlahan. Matanya merah menyala seperti bara neraka. Ibu Gita membangun dan menjerit tertahan ketika melihatnya. "Bang, itu apa?" Makhluk itu menggerakkan kepalanya patah-patah, kemudian menunjuk keluar rumah, ke arah jalanan kampung yang sepi. Ada yang melintas, seolah tersenyum. Pak Eron sudah tidak bisa mundur. Perjanjian telah dimulai. Tubuhnya bergerak sendiri mengikuti bayangan itu. Seperti ada tali tak terlihat yang menariknya keluar rumah. Hujan gerimis membasahi jalanan kecil itu. Dari kejauhan, terlihat seseorang berjalan sendirian pulang dari ronda. Seorang bapak tua, tetangga mereka, tak bersalah, tak tahu apa-apa. "Eron? Eron, kenapa kamu di luar malam-malam?" tanya bapak itu santai. Tapi di mata Pak Eron, bapak itu seperti buruan. Tangan Pak Eron gemetar keras, tapi semakin ia menolak semakin kuat suara itu berbisik di telinganya. "Lakukan, atau kami mengambil salah satu anakmu." Dalam hitungan detik, mata Pak Eron seperti berubah menjadi lebih gelap. Dia terengah-engah seperti sedang dicekik oleh kekuatan tak terlihat. Lalu, prak! Ia mendorong bapak tua itu ke dalam selokan dan sebuah kekuatan hitam mencekik leher korban tanpa suara. Hanya suara patahan tulang, krek. Tubuh bapak tua itu tergeletak tanpa daya. Pak Eron mundur sambil menangis. Saya harus apa selanjutnya?" Dari arah kegelapan, wajah makhluk itu muncul sangat dekat, seolah menembus hujan. "Besok, dagingnya kau tahu kemana." Pot besar di dapur warung mendidih perlahan. Ibu Gita tidak berani mendekat. Ia tahu semalam suaminya keluar rumah, tapi ia tak sanggup bertanya apa yang terjadi. Semua pembeli memuji rasa bakso super daging yang makin unik dan lebih gurih dari sebelumnya. Hanya Pak Eron yang tidak bisa menatap satupun dari mereka. Di dalam tatapannya tersimpan rasa bersalah yang akan semakin berat. Sejak tumbal pertama diberikan, kehidupan keluarga Pak Eron berubah drastis. Warung bakso mereka semakin ramai, bahkan sampai meluber ke jalan. Namun suasana rumah mereka semakin mencekam. Pak Eron jarang tidur. Setiap malam, ia terbangun oleh suara bisikan halus dari pojok-pojok gelap rumahnya. Darah, darah, darah. Kadang suara itu terdengar seperti desahan, kadang seperti erangan lapar, kadang seperti suara anak kecil menangis, membuat bulu kuduk meremang setiap detik. Warung baru buka, tapi pelanggan sudah mengantre. Di dapur, Ibu Gita memegang sendok sambil melihat ke dalam panci kuah besar yang mendidih. Aroma kuahnya memang harum, tapi pagi itu ada sesuatu yang lain. Aroma amis, aroma seperti darah yang baru keluar, aroma daging yang bukan daging sapi. "Bang, kuahnya kok lain ya? Baunya agak tajam," ucap Ibu Gita dengan suara kecil, takut kalau suaminya marah. Pak Eron menelan ludah, wajahnya semakin pucat. Udah, Git, fokus jualan aja, nanti pelanggan nunggu." Tapi Ibu Gita bukan bodoh. Ia memperhatikan cara Pak Eron mengadu kuah. Caranya seperti sedang menyembunyikan sesuatu di dasar panci. "Bang, jangan bilang..." "Git," potong Pak Eron dengan tajam.
Jangan tanya apa-apa lagi. Aku lakukan semua ini buat keluarga kita. Ibu Gita menunduk, tapi air matanya menetes. Ia tak pernah membayangkan warung besar mereka dibangun dari darah orang lain. Warung dipenuhi suara ramai, tapi tiba-tiba terdengar teriakan kecil dari meja pojok. Astagfirullah, itu apa di dalam baksonya? Semua orang menoleh. Seorang ibu-ibu menjatuhkan sendoknya. Dari bakso super besar di mangkuknya, terlihat sesuatu yang tersangkut saat ia membelahnya. Ternyata itu adalah sepotong kuku manusia. Beberapa pelanggan langsung menjerit. Ada yang memuntah, ada yang menutup mulut ketakutan. Pak Eron panik. Ia buru-buru mengambil mangkuk itu dan membuang isinya ke tempat sampah besar sambil berkata, "Maaf Bu, itu cuma kotoran dari pabrik, bukan apa-apa. Bakso saya aman." Pelanggan itu masih pucat. "Kok besar begitu kukunya? Kayak ukuran dewasa?" Warung menjadi ribut. Tapi anehnya, walaupun ketakutan, tetap banyak pelanggan yang bertahan. Aroma kuah yang menggoda seperti menahan mereka pergi. Seolah ada kekuatan yang membuat mereka ingin makan lagi dan lagi. Hanya Pak Eron yang tahu bahwa itu bukan kebetulan. Kuku itu bukan sisa pabrik. Itu milik korban tumbalnya. Seperti biasa, rumah semakin dingin menjelang malam. Suara langkah kuku panjang terdengar dari atap, lalu dari dapur, lalu dari ruang tamu. Kelek, kelek, kelek. Pak Eron terbangun, tubuhnya berkeringat dingin. Ia tahu waktunya sudah tiba. Dari sudut gelap dekat dinding, muncul makhluk itu. Tubuhnya tinggi, kurus, kulitnya seperti daging mentah yang dipenuhi urat hitam. Kepalanya seperti campuran manusia dan sapi. Mulutnya robek lebar, dan dari celah mulut itu masih menetes cairan hitam pekat seperti darah basi. Tumbal. Berikutnya, suar itu menggetarkan lantai. Pak Eron mundur. Jangan sekarang. Saya masih punya keluarga." Makhluk itu mengangkat kepalanya, matanya berputar, lalu mengarah ke kamar tempat anak-anak tidur. "Maka, berikan yang lain sebelum aku mengambil darah anakmu." Suara itu meledak seperti petir di antara tulang-tulang rumah. Pak Eron langsung berlutut. Jangan sentuh anak-anakku, jangan!" Makhluk itu mendekat, nafasnya panas dan baunya busuk seperti bangkai lama. Besok, sebelum matahari terbit, satu lagi. Makhluk itu menghilang perlahan, tapi udara dingin yang tertinggal membuat kaca-kaca jendela berembun seperti es. Anehnya, esoknya warung makin ramai. Walaupun rumor kuku manusia sempat tersebar, orang-orang tetap antre. Padahal ada yang lebih menakutkan dari itu. Saat membuka bakso besar yang akan ia bentuk, Ibu Gita melihat sesuatu di dalam adonan daging merah gelap. Sesuatu yang seharusnya tidak ada. Ia menjerit perlahan. Di dalam adonan itu terdapat urat biru kehitaman seperti pembuluh darah manusia, melingkar seperti masih hidup. Bahkan urat itu bergerak pelan, seperti merayap. "Bang, ini udah nggak benar," suara Ibu Gita gemetar keras. Pak Eron hanya diam. Air matanya jatuh, tapi ia tetap menggulung adonan itu jadi bakso besar, seolah sudah tidak punya pilihan. Sambil mengaduk, ia berbisik pada dirinya sendiri dengan suara serak. "Aku harus cari tumbal lagi malam ini." Dan itulah awal kehancuran yang lebih besar. Karena tumbal berikutnya bukan orang asing, melainkan seseorang yang dekat, sangat dekat, dan kematiannya akan mengguncangkan seluruh kampung. Malam itu, angin berhembus kencang seperti membawa firasat buruk ke seluruh kampung. Rumah-rumah bergoyang pelan dan langit hitam pekat tanpa bulan. Di rumah Pak Eron, suasana lebih mencekam dari sebelumnya. Pak Eron duduk di ruang tamu, menatap kosong ke lantai.
Kedua tangannya menutupi wajah. Ia tidak tidur sejak semalam. Kata-kata makhluk pesugihan itu terus berputar di kepalanya. Tumbal berikutnya sebelum matahari terbit. Sementara itu, dari kamar, suara anak bungsu mereka, Ando, terdengar batuk-batuk kecil. Ando turun dari ranjang sambil mengucek mata. "Abi, kok rumahnya dingin banget sih?" katanya sambil memeluk selimut. Pak Eron langsung menoleh. Ia mematung. Seluruh tubuhnya merinding. Entah kenapa, malam itu, bayangan gelap pesugihan selalu muncul di kepala ketika ia melihat anak-anaknya. Ibu Gita muncul dari dapur sambil membawa segelas susu. "Bang, ayo tidur. Udah lewat tengah malam. Abang gak kuat kalau begini terus." Tapi Pak Eron tak menjawab. Hanya menatap kedua orang yang paling disayanginya itu dengan wajah ketakutan. Dalam hatinya, suara lain muncul. "Kalau aku telat tumbal malam ini, makhluk itu ambil salah satu anakku." Malam semakin dalam, udara semakin dingin, dan suara langkah makhluk itu mulai terdengar lagi. Klak, klak, klak. Kali ini suaranya berasal dari atas genteng, lalu turun ke dinding, lalu sampai ke depan pintu rumah mereka. Gubrak! Pintu digedor keras. Ibu Gita kaget sampai menjatuhkan gelas susu. "Bang, ada apa itu?" Pak Eron meremas tangannya. Wajahnya pucat pasi. "Git, makhluk itu udah datang," bisiknya lirih. Wajah Ibu Gita langsung mengeras. "Bang, aku nggak mau ada tumbal-tumbalan lagi. Cukup, berhenti. Kita berhenti sekarang." Tapi tiba-tiba, suara dari luar pintu terdengar jelas. "Buka, atau aku masuk." Suara berat itu menggetarkan lantai rumah. Orang terdekat muncul di depan pintu. Tiba-tiba pintu warung diketuk keras. Namun, saat Pak Eron membuka pintu, ia terperanjat bukan kepalang. Di depan rumah bukan makhluk pesugihan, melainkan Pak Bima, sahabat lamanya yang juga pelanggan setia. "Ron, tolong aku," kata Pak Bima sambil terhuyung-huyung. Bajunya sobek, tangannya berdarah. Di belakangnya tidak ada siapa-siapa, tapi ia tampak seperti sedang lari dari sesuatu yang mengerikan. "Bima, kenapa kamu berdarah begitu?" Pak Bima masuk sambil megap-megap. Ada bayangan besar tadi di jalan. Aku dikejar sesuatu." Mendengar itu, Ibu Gita langsung menutup mulutnya menahan panik. Pak Eron membeku. Makhluk pesugihan itu mengantarkan tumbal ke depan pintunya. Tumbal berikutnya adalah orang yang justru datang meminta pertolongan. Saat Pak Bima duduk di kursi, menahan sakit, Pak Eron merasakan napas panas yang tidak terlihat muncul di belakang telinganya. Dia, tumbal yang tepat, cepat, sebelum darahnya berhenti mengalir. Pak Eron menutup telinganya. "Tidak, aku nggak bisa bunuh teman sendiri." Ibu Gita tersentak, barulah ia sadar. "Bang, jangan bilang tumbal kedua itu Bima kan?" Air mata mengalir dari wajah Pak Eron. Ia tidak menjawab, tetapi makhluk itu semakin dekat. Dari sudut ruangan, bayangan panjang yang tidak seharusnya ada mulai merayap di lantai mendekati kaki Pak Eron. Atau anakmu yang kecil itu. Mata Ando langsung terarah oleh bayangan itu. Anak kecil itu menelan ludah. "Abi, ada apa itu?" Jantung Pak Eron serasa berhenti. Dalam detik-detik penuh tekanan itu, ada dua pilihan. Korbankan sahabat sendiri
atau kehilangan anak kandungnya. Makhluk pesugihan itu berbisik kuat sekali, seperti suara ribuan orang menggeram. Waktunya habis. Seketika, lampu rumah mati, gelap total. Terdengar suara berat menggeram dari seluruh arah. Suara derap kaki panjang. Bau amis darah memenuhi ruangan. Ibu Gita memeluk anak-anak sambil menjerit kecil. "Bang, lakukan sesuatu." Dalam kegelapan itu, Pak Eron mengambil keputusan. Keputusan yang akan menghancurkan jalan hidupnya selamanya. Dengan tangan gemetar, ia meraih sesuatu di meja dapur. Sesuatu yang tajam, sesuatu yang dingin. Dan sebelum ia sempat berpikir, berak! Terdengar suara seperti benda tajam menembus daging. Disusul suara tubuh jatuh menghantam lantai. Gelap, sunyi, hanya nafas terengah-engah. Dan tiba-tiba lampu menyala kembali. Di lantai ruang tamu, ternyata bukan hanya satu tubuh yang tergeletak. Ada dua. Tubuh Pak Bima. Dan satu lagi, seseorang yang tidak pernah seharusnya menjadi tumbal. Seseorang dari dalam rumah, dan darahnya mengalir memenuhi lantai. Ibu Gita menjerit sekeras-kerasnya. "Ah! Ah!" Karena malam itu, Pak Eron telah membunuh orang yang tidak akan pernah ia maafkan seumur hidup. Identitas korban akan membuka tragedi yang jauh lebih mengerikan. Suara jeritan Ibu Gita memenuhi seluruh rumah malam itu. Tubuhnya gemetar, tangannya menutup mulut, dan air matanya jatuh tanpa henti. Di lantai, dua tubuh tergeletak. Pak Bima, sahabat lama yang datang meminta pertolongan, serta anak sulung mereka, Arfan. Ya, Arfan, anak pertama Pak Eron yang selalu membantu berjualan, yang paling bangga dengan usaha bakso keluarga, tergeletak dengan darah mengalir dari dadanya. Arfan tidak sengaja keluar dari kamar ketika mendengar keributan. Dan dalam kegelapan, pikiran Pak Eron dikendalikan oleh makhluk pesugihan. Tangannya menusuk tanpa melihat wajah korban. Saat lampu menyala, semuanya sudah terlambat. Ibu Gita jatuh berlutut, memeluk tubuh anaknya sambil menangis histeris. "Arfan, Arfan nak, bangun, jangan tinggalin ibu." Tapi Arfan tak lagi bernyawa. Pak Eron berdiri diam, syok. Tubuhnya serasa membeku. Ia menatap kedua tangan yang masih berlumuran darah. Tangannya bergetar keras, seperti baru sadar apa yang telah ia lakukan. Arfan, Arfan, ya Allah, apa yang sudah kulakukan?" Tubuhnya roboh ke lantai. Di sudut ruangan, bayangan gelap makhluk itu muncul perlahan. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Makhluk itu mengeluarkan suara tawa rendah, serak dan sangat panjang. "Tumbal terpenuhi." Pak Eron menjerit keras, "Jangan sentuh keluargaku lagi!" Tapi makhluk itu hanya menggeleng pelan. "Perjanjianmu belum selesai." Bayangan itu pun menghilang seketika. Keesokan paginya, seluruh kampung geger. Warga berdatangan ke rumah Pak Eron setelah mendengar teriakan Ibu Gita yang belum berhenti sejak malam. Polisi dipanggil, tetangga berdesakan di depan rumah. Beberapa ibu-ibu menjerit ketika melihat tubuh Arfan dan Pak Bima yang sudah ditutupi kain. Ya Allah, Arfan, baik padahal anaknya. Kenapa bisa begini? Pak Bima juga, masa cuma numpang lewat malah. Polisi langsung menginterogasi Pak Eron. Namun ia hanya duduk diam dengan mata kosong, tidak merespon apapun. Ibu Gita menangis seharian, memeluk anak-anak yang masih hidup sambil gemetar. Ando, anak bungsu, memeluknya takut, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi.
Sementara itu, bisikan-bisikan mulai menyebar di antara warga. Warung itu kayaknya ada yang gak beres. Baksonya aneh. Kok kayak ada daging manusia? Kemarin ada kuku, sekarang ada yang mati. Jangan-jangan. Dan dari kejauhan Pak Randy, pesaing utama, menatap warung Pak Eron dengan tatapan curiga bercampur ngeri. Kok makin lama makin banyak kejadian aneh di rumah itu? Gumamnya. Meski rumah penuh duka, anehnya banyak pelanggan tetap bertanya, "Pak, warungnya buka nggak hari ini? Saya ngidam baksonya. Baksonya bikin nagih bener, Pak." Bahkan ada yang rela menunggu di depan warung, seolah ada sesuatu yang mendorong mereka tetap ingin makan. Seperti ada magnet gaib yang bikin ketagihan. Padahal, kuah di panci pagi itu lebih gelap dari biasanya. Aromanya lebih amis, dan gelembung-gelembung yang muncul dari dasar panci terasa seperti denyutan. Ibu Gita melihat itu dan langsung muntah. "Bang, aku nggak mau. Cukup, kita tutup warung ini. Ini semua gara-garanya warung sialan ini." Pak Eron menutup matanya. Nafasnya berat. "Git, aku nggak bisa. Kalau aku berhenti, makhluk itu akan ambil semua." Ibu Gita berdiri, menatap suaminya tajam. "Arfan udah mati karena ini. Kamu masih mau teruskan? Demi apa? Demi duit?" Pak Eron menunduk. Air matanya jatuh. Aku sudah terlalu jauh, Git." Saat warung hendak dibuka, pintu warung bergetar sendiri. Pak Eron memutar tubuh. Di belakang meja bakso, bayangan hitam itu muncul. Besar, kurus, kepalanya hampir menyentuh atap warung. Kini bentuknya semakin jelas. Tubuhnya seperti daging mentah yang dipenuhi luka buka. Kepalanya gabungan manusia dan sapi, dengan tanduk patah yang meneteskan darah hitam. Mulutnya sobek ke samping seperti direnggut paksa, dan matanya, mata merah menyala menatap keluarga itu tanpa berkedip. Ibu Gita menjerit dan menutupi anak-anak. Makhluk itu menggeram. "Tumbal ketiga. Sebelum bulan penuh atau seluruh keluarga ini aku habisi." Pak Eron menutup wajahnya. Tidak lagi." Makhluk itu mendekat. Jaraknya hanya selangkah. "Perjanjian tak bisa dibatalkan." Tiba-tiba, tubuh makhluk itu mengeluarkan semburan darah hitam yang memercik ke wajah Pak Eron. Dan dalam sekejap, semua lampu warung padam. Panci mendidih menggelegak seperti ingin meledak. Dinding mengeluarkan suara retak-retak. Bau busuk bangkai memenuhi udara. Ketika lampu menyala, makhluk itu menghilang. Tapi di meja bakso, ada sesuatu yang ditinggalkan. Sebuah kepala kambing hitam dengan mata terbuka. Dan kedua matanya menatap langsung ke arah Pak Eron. Meskipun kepala itu diam, bibirnya bergerak. Tumbal ketiga sudah menanti. Pak Eron jatuh berlutut. Ibu Gita menangis sambil memeluk anak-anak. Dan warung yang tadinya menjadi sumber kebanggaan, kini berubah menjadi tempat kutukan. Tumbal ketiga segera datang. Dan kematian berikutnya akan jauh lebih dekat. Malam itu turun dengan cepat, seolah langit ingin menutup seluruh kejadian mengerikan yang menanti. Angin mendesir kencang, membawa suara-suara aneh dari arah hutan. Suara itu seperti bisikan, seperti panggilan, seperti ancaman. Warung Pak Darto tampak redup. Lampunya berkedip-kedip seakan kehabisan tenaga. Semua tanda-tanda buruk itu mulai terasa sejak fajar. Tetapi tak ada yang bisa benar-benar menebak kengerian apa yang akan terjadi malam ini. Pak Darto duduk di kursi panjang di belakang warung, wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya gemetar. Sejak pesugihan itu mulai menagih bayaran, hidupnya berubah menjadi teror yang tak ada habisnya. Ia merasakan nafas berat di belakangnya, padahal tak ada siapapun di ruangan itu. Ia melihat bayangan sosok berwujud hitam tinggi, meski saat menoleh tidak terlihat apapun. Sekali-kali ia mencium aroma anyir darah dari dapurnya.
padahal ia tak memasak apapun. Rinai hujan mulai turun, membuat suasana semakin muram. Tepat tengah malam, suara kentongan dari pos ronda tiba-tiba berhenti. Padahal biasanya para pemuda ronda akan memukulnya setiap jam. Keheningan itu justru lebih menakutkan dibanding suara gaduh apapun. Tiba-tiba, duk, duk, duk. Pintu warung digedor keras dari luar. Pak Darto tersencak. Ia berdiri perlahan, tapi tubuhnya terasa berat seperti diseret ke bawah oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketika pintu dibuka, tidak ada siapapun, hanya jalanan basah dan gelap. Namun saat ia menutup pintu, terdengar suara tawa lirih dari balik punggungnya. Suara itu bukan suara manusia. Pak Darto menelan ludah, berusaha menahan diri untuk tidak menengok, tetapi rasa takut yang mencengkram tubuhnya justru memaksanya perlahan menoleh. Dan di sana berdiri sosok itu. Makhluk tinggi dengan wajah seperti arang gosong, matanya merah menyala, mulutnya menganga lebar dipenuhi gigi runcing. Sosok pesugihan yang selama ini memberinya kekayaan, kini menagih janji terakhir. Waktumu habis. Desis makhluk itu dengan suara yang serak dan berlapis. Pak Darto mundur terpincang-pincang, menabrak meja dan membuat piring-piring pecah. Ia mencoba berlari ke arah pintu, tapi makhluk itu bergerak lebih cepat. Ia mencengkram bahu Pak Darto dengan tangan yang panjang dan kurus, seolah terbuat dari tulang yang ditutupi kulit tipis. Tiba-tiba, lampu warung padam. Gelap total. Yang terdengar hanya jeritan Pak Darto yang menggema, panjang, putus-putus, penuh ketakutan. Warga sekitar yang sedang berlindung dari hujan mendengar jeritan itu. Beberapa berlari ke arah warung membawa senter. Namun ketika mereka tiba, suasana justru semakin aneh. Pintu warung terbuka sedikit, berayun pelan-pelan, seperti baru saja dilepas oleh seseorang. Ketika warga mendorong pintu untuk masuk, seluruh tempat itu gelap dan dingin seperti ruang tanpa kehidupan. Lalu senter mereka menangkap sesuatu di lantai. Jejak darah. Jejak itu memanjang dari tengah ruangan menuju dapur dan hilang tepat di depan pintu belakang yang terbuka ke arah hutan. Tak ada tanda-tanda keberadaan Pak Darto, seolah ia diseret ke kegelapan tanpa perlawanan. Beberapa menit kemudian, suara gemuruh dari arah hutan terdengar, mirip suara ratusan langkah kaki yang berjalan bersamaan. Namun ketika semua orang menyorotkan senter ke arah pepohonan, tak ada apapun di sana. Hanya bayangan gelap yang bergerak cepat meninggalkan aroma busuk yang menusuk hidung. Sejak malam itu, warung Pak Darto ditinggalkan. Orang-orang yang lewat selalu merasakan rasa tidak nyaman, bulu kuduk berdiri, dan suara bisikan samar yang seperti memanggil nama mereka. Sementara itu, cerita tentang Pak Darto menyebar, diikuti rumor bahwa pesugihan yang digunakannya masih berkeliaran, mencari korban baru, mencari pengganti. Dan siapapun yang mendekat terlalu malam, mungkin akan mendengar pintu warung itu diketuk.